Baik teman-teman, kali ini kita akan memasang ataupun cara memasang dari noken as yang benar. Posisinya itu harus gimana gitu kan. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita pasang noken as, terlebih dahulu dudukan dari noken as ini bisa dilihat. Ini harus bersih, jauh dari pasir ataupun jauh dari kotoran yang lain-lain, biar tidak ada penyumbatan ataupun keausan yang tidak diharapkan. Oke, baik teman-teman, kita pasang noken as dari mesin Grand Max 2013 dengan cc 1500. Baik teman-teman, nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, buat pemasangan dari noken as Avanza ataupun Grand Max ini harus benar-benar duduk di tempatnya, dalam arti biar tidak ada pengencangan yang terlalu memaksa buat pengencangan dari kap noken as. Teman-teman bisa dilihat lebih jelas lagi posisi dari noken as untuk duduk pertama kali di bagian cylinder head ya. Nah, ini ketika dipasang noken as, teman-teman harus lihat dari knocknya ini. Knock dari PPTI ini harus lurus, posisi harus di atas, sehingga duduknya noken as kedudukannya itu benar-benar rata. Sama halnya sama yang bawah juga. Ini kalau misal kita pemasangannya nggak benar, itu akan terjadi duduk yang tidak merata. Nah, bisa dilihat ini hubungan dari noken as itu menghadap ke bawah, sama halnya yang noken as buat in itu juga menghadap ke atas, jadi bertolak belakang ya. Kita pasang ini bagian nomor 1 dulu teman-teman, dan jangan lupa teman-teman, ini semua itu noken as harus dikasih pelumas, biar tidak macet. Sama halnya juga dari kap noken as kasih pelumas, baru kita pasang. Nah teman-teman, itu bisa dilihat di bagian dari kap noken as itu ada kode 12 in 12 in 13 in 14 in 15 gitu ya. Sama juga yang bawahnya yang X ini itu ada E1, E2, E3, E4, E5 ya. Itu artinya X keluar berarti ya, bagian buang. Oke, kita pasang. Ini in 2, bisa dilihat I2 itu mana, dan menghadapnya itu dia ke depan. jadi jangan sampai kebalik ya bos ya. Jadi kalau pemasangan ini jangan sampai kebalik,
itu biar dia duduk di tempatnya kembali. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan kebalik itu gimana Nah, dampaknya, Bos? itu dampaknya dia ketika dia mempunyai keausan dari sebelah dan sebelahnya dia mulus, ya, itu keausan namanya keausan tidak rata ataupun tidak sama. Kalau misal kita balikin keausannya yang tidak sama, itu kan maka akan terjadi kerusakan di semua bidangnya. Makanya hasilnya itu bakalan bunyi gitu ya, akan bunyi ya. Kalau macet enggak ya? Kalau macet mungkin nomor ke 10 kayaknya kalau macetnya. Oh iya. Itu ya. Ya oke. Ini 4. Jadi buat teman-teman di mana saja ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena ini jarang-jarang dibongkar ataupun jarang-jarang diketahui sama yang punya unit. Walaupun itu lagi posisinya di bengkel ataupun lagi servis ya. Sama juga sama E2 egg house nomor 2. Ini posisinya juga sama. Ini ada titik, ada garis, dia menghadap ke depan. Bisa dilihat. Jadi cara ngencengin yang baik itu gimana, Bos? Ini kalau misal kita cara ngencenginnya itu teman-teman jangan terlalu fokus ngencengin di satu bidang, karena di bagian hubungan yang lain itu ada tekanan tekanan ke botolan kelep. Jadi ada tekanan, otomatis ada tenaga. Jadi kita harus diimbangin dulu. Harus imbang cara pengencengannya. Jangan nyampe dikencengin satu yang lainnya belum ngikutin sama dari rata kap noken asnya. Yang dikhawatirkan kalau misal nggak bareng dalam pengencangan ini, itu terjadi kerusakan ataupun patah di bagian kap ini, kap noken as Oh, ya. jadi kapnya bisa patah ya Bisa kalau nggak patah, rata ya. iya.
Jadi harus benar-benar kita ulang dari depan, kita silang. Karena tahu sendiri kalau misal itu udah terjadi patah ya mungkin itu kecorobahan dari Mekanik. ya, dari yang ngerjain gitu kan, karena belum punya feeling ataupun kira-kira dalam proses pemecangan dari kap noken as tersebut. Oke teman-teman, pemasangan dari noken as sebelum dipasang rantai keteng ini, terlebih dahulu teman-teman harus bisa mengetahui dari awalnya dulu. Nah makanya ini saya menginformasikan ataupun memberitahukan, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Boleh dilihat, satu, hubungan bagian in dia posisi ke atas ya, coba bisa dilihat ke atas, mendekati dari batas atas dari cylinder head, dan yang bawah juga sama hubungan menuju ke batas atas dari cylinder head, bisa dilihat ya. Jadi bertolak belakang, kalau bisa kita lihat bertolak belakang antara noken as X sama in. Dan teman-teman ini juga nih bisa dilihat dari depan, dari posisi gear noken as yang X itu ada titik. Titik itu pasti dia ada di atas. Dan juga yang noken as in, nah ini nok buat larinya ke gigi PPTI ataupun PPTI ya, ini gear PPTI ini. Jadi si noknya ini nggak bakalan ketukar sama lubang-lubang yang lain. Lubang buat oli masuk itu buat sirkulasi, dan lubang nok itu paling besar di antara yang 5 lubang ini, lubang oli ini, satunya buat lubang dari noken as. Dan mestinya noken as ini, dan emang harusnya harus di atas itu, nggak boleh ngacak, sesuai dengan aturan ataupun prosedur dari mesin dari Grand Max ini. Oke, bisa dilihat teman-teman, lebih jelas lagi silakan. Dan ketemunya juga nanti buat PPTI itu ada titik di atas juga nih, ada titik di atas, sehingga titik temu buat rantai keteng nanti semua titik dari gear PPTI sama gear exhaust itu titiknya ketemu ada di atas posisinya ya. Tuh, ini seperti gini, kita bisa geser dikit. No, jadi kalau misal udah ngeplak begini beda, berarti dia udah masuk, dan posisinya juga ini pasti lurus. Itu tandanya si gear dari PPTI ini dia masuk benar ya. Oke, baik teman-teman, itulah posisi ataupun letak dari PPTI ataupun posisi dari noken as, dimana ketika kita mau pasang rantai ketang itu harus benar-benar posisi dari noken as tersebut
harus benar-benar sesuai ataupun benar-benar tepat di duduknya dulu, dan posisinya tadi udah dikasih tahu cara masangnya begitu dan ketentuannya juga emang begitu. Oke, baik teman-teman, semoga bermanfaat informasi segini dulu. Barangkali ada manfaatnya dan hikmahnya, mudah-mudahan bertambah ilmu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.